Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama identitas sekolah, yaitu saya sekolah di SD Negeri 1 Bambel. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas atau semester yaitu kelas 4 semester ganjil. Pembelajaran yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Materi pokok beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 4 kali 35 menit. A. Kompetensi inti. Adapun kompetensi inti dari KI 1 yaitu spiritual. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. KI 3 adalah keterampilan. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. 4. KI 4 yaitu tentang keterampilan. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B yaitu indikator kompetensi dasar. 1. KD 1.2 meyakini Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. 2. KD 2.2 menjelaskan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pengamatan Allah itu ada. 3. KD 3.2 memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. 4. KD 4.2 melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. C. Indikator 1.2.1 menunjukkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.2.1 menunjukkan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. 3. 3.21 menemukan makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan. 3.2.2 menjelaskan perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia di sekitar rumah dan sekolah.
3.2.3 menyimpulkan hasil pengamatan tentang makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah. 4.2.1 menunjukkan hafalan nama Al-Ma'ul Husna sebagai bukti mengenal Allah. 4.2.2 menerapkan cara beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. D. Adapun tujuan pembelajaran saya ini 1.2.1 melakukan pengamatan peserta didik diharapkan dapat menunjukkan dua bukti Allah itu ada. 2.21 menunjukkan sikap percaya diri. Melalui pengamatan alam sekitar dan diskusi, peserta didik dapat menemukan makhluk ciptaan Allah berupa makhluk hidup dan benda mati di sekitar rumah sekolah, lingkungan sekitar dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan dua perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengamatan tentang ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah. Peserta didik dapat menghafal 4 nama-nama Allah dan artinya. Peserta didik dapat menerapkan cara beriman kepada Allah dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. E. Materi pembelajaran. Memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. F. Pendekatan model dan metode. Pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Model pembelajaran yaitu IQ Learning. Metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan diskusi. G. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan. 1. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. Dipimpin oleh salah satu peserta didik dengan penuh hikmat. 2. Mengkaitkan materi pembelajaran sebelumnya dan materi yang akan dibahas untuk informasi awal peserta didik. 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memotivasi belajar peserta didik dengan melakukan ice breaking. Kegiatan inti ini alokasi waktunya selama 120 menit. 1. Peserta didik mencermati tayangan ilustrasi berupa gambar terkait dengan gambar benda hidup dan benda mati dengan mengisi LKPD yang sudah dibagikan. Peserta didik membandingkan hasil pengamatan hasil isian LKPD dengan teman sebangku. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan perbedaan dan persamaan hasil pengamatan berdasarkan LKPD. 4. Peserta didik lainnya mencermati dan memberikan tanggapan terkait dengan pandangan penyaji sebelumnya. 5. Guru memberikan pengamatan terkait dengan diskusi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia.
Guru memberikan penghantar tentang mekanisme kerja kelompok, yaitu masing-masing kelompok bekerja berdasarkan LKPD yang telah ditetapkan. 2. Untuk mengisi LKPD tersebut menunjuk kepada referensi. Yang ketujuh, peserta didik pada setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatannya yang berkaitan dengan materi setiap kelompok. 8. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok disesuaikan dengan jumlah murid. 9. Peserta didik pada kelompok 1 mencari informasi yang berkaitan dengan arti iman kepada Allah dan mengenal Allah melalui alam semesta menggunakan LKPD 3. 10. Peserta didik kelompok 2 mencari informasi tentang materi mengenal Allah melalui Al-Quran menggunakan LKPD 4. 12. Peserta didik kelompok 3 mencari materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna menggunakan LKPD 5. 13. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian. 14. Peserta dari kelompok lain memberikan tanggapan hasil presentasi kelompok melengkapi, mengkonfirmasi, dan menyanggah. 15. Guru memberikan penguatan terkait dengan materi-materi yang belum dipahami. Penutup. Alokasi waktunya adalah 10 menit. Yang pertama, guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi yang telah dia pelajari, khususnya yang terkait dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. 2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 3. Membaca doa sesudah belajar. Adapun hasil penilaian dari pembelajaran tadi yaitu H. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. 1. Penilai instrumen dan teknik penilaian. Penilaian sikap spiritual. Di dalam kolom itu ada nama, aspek yang dinilai yaitu berdoa sebelum, kolom kedua bersyukur, kolom ketiga ketaatan beribadah. Penilaian sikap sosial, teknik penilaian observasi. Di situ ada nomor, nama siswa, aspek yang dinilai yaitu percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Di dalam kolom itu ada keterangannya SB, keterangan dari SB dan PB. Keterangan dari PB, perlu bimbingan apabila peserta didik dalam memperhatikan tanda-tanda awal penilaian yang dinyatakan dalam indikator. Yang SB, sangat baik apabila peserta didik terus-menerus memperhatikan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsekuen. Penilaian pengetahuan, teknik penilaian yaitu tes tertulis, jenis penilaian, isian, dan yang kedua penilaian keterampilan. Teknik penilaian yaitu unjuk kerja. Di dalam kolomnya ini ada nama siswa, kriteria penilaian, yaitu kriteria penilaiannya adalah penguasaan materi, urutan penyajian,
kebenaran materi, nilai. Keterangannya kalau 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial. Aktivitas kegiatan pembelajaran remedial dapat berupa pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, atau tutor sebaya dengan merumuskan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran. Pengayaan di sini saya buat kegiatan pembelajaran pengayaan dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah. Peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran. Media, alat, bahan dan sumber belajar. 1. Medianya yaitu video, gambar, dan LKPD. 2. Alat LCD, proyektor, dan laptop. 3. Sumber belajar buku Pai dan Budi Pekerti kelas 4 revisi 2017, yaitu pengarangnya Pascal Ghazali, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitang, Kemendikbud, dan sumber lainnya yang relevan. Terima kasih saya ucapkan. Inilah hasil presentasi saya yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.